Dia cuma morotin Haikal. Sekarang juga beresin dia. Saya nggak mau perempuan Muna itu menghabiskan uang Haikal yang harus menjadi milik saya. Jangan sakitin Mas Haikal, Mas Gary, saya mohon. Kamu ini perempuan yang sedang idamkan. Apa? Apa saya nggak pantas buat kamu? Kamu akan menyesal karena kamu telah menolak saya. Kamu mau kan berjanji untuk menyelamatkan perusahaan ini? Ya. Aldo janji, Pak. Dan satu lagi pesan Papa. Jaga mama kamu baik-baik. Dan terserah apa yang ingin kamu lakukan dengan Sophia adik kamu. Kami bukannya tidak bersyukur tinggal di desa ini, tapi tindakannya Sugih sudah keterlaluan. Kami kerja di Tuan Danu, jadi bulan-bulanan mereka. Jadi lebih baik kami hidup di kota. Mungkin dapat ketenangan. Sekarang kamu sudah so hebat, Abimanyu. Mudah-mudahan saja kamu tidak menyesal. Karena sudah menikam saya dari belakang. Orang yang selama ini sudah membesarkan kamu. Dan saya juga berusaha tidak menyesal punya anak angkat pengkhianat seperti kamu. Dan sekarang, saya datang untuk membunuh kamu. Kami mendapat perintah untuk menahan Bapak dan membawa ke kantor hari ini. Ini surat perintahnya, Pak. Papa! Nanti, kalau anak ini udah lahir, kamu hidup sama saya. Keluar. Hidup saya bukan urusan kamu. Jangan buru-buru lah mengusir saya dari sini. Saya cuma pengen deket dengan kamu. Saya juga pengen tahu apa anak ini benar-benar anak kandung Haikal. Atau... Kamu denger ya. Anak di perut saya bukan urusan kamu. Dan saya bukan perempuan gampangan yang seperti kamu pikir. kamu semakin cantik, Wi. Udah kamu potong kabelnya. Sudahnya, tadi juga saya sudah coba teleponnya nggak bunyi. Bagus. Kok muka kamu cemas kayak gitu sih? Nya, tadi saya lihat Tuan Gary masuk ke kamarnya Dewi. Tapi kok kamarnya adem ayem aja ya? Kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Masa sih? Benar-benar keterlaluan dia. Saya harus telepon polisi untuk mengusir dia. Kenapa, Mas? Tadi Gary mengambil HP saya. Dan telepon rumah sepertinya diputus sama mereka. Kita nggak bisa menghubungi polisi, Wi. Gary, kamu kenapa sih? Dewinya mana? Gara-gara si Dewi, kepala sih jadi kebentur. Ya, paling-paling dia lari ke kamarnya Haikal. Gary. Tindakan kamu ini bisa membuat Haikal lebih melindungi si Dewi. Untung aja tadi kakak udah nyuruh si Bitati mutusin kabel telepon. Kalau enggak, Haikal bisa nelfon polisi dan semuanya bisa ketahuan. Ada apa lagi dengan anak itu? Hari-harinya sekarang pendiam. Nggak seperti biasanya. Gelisah aja. Gimana dia tidak gelisah, Pak? Alisa selalu menghabiskan waktunya dengan bersenang-senang seperti masa kecilnya. Main ke sana kemari. Buang-buang waktu aja. Seharusnya dia itu kan sudah mulai mikirkan masa depannya. Tidak terus-menerus bermain seperti sekarang ini. Ya, biarkan saja deh seperti itu. Nggak usah terlalu serius lah.
Saya juga senang melihat dia seperti itu. Menikmati hari-harinya. Papa itu terlalu manjakan dia. Gimana Alisa mau mandiri, Pak? Kan ada Mama. Percuma kamu datang ke sini kalau nggak ngurusin Alisa. Tuh kan, Papa yang bikin masalahnya, kok Mama yang harus mengatasi masalah Papa? Percuma dong. Kalau suami istri tidak saling melengkapi. Kalau Papa masih manjakan Alisa, Mama nggak bisa bantu apa-apa. Dan kalau begitu, Alisa Mama bawa dan Mama akan didik dia, Pak. Kamu datang ke sini bukan untuk mengambil Alisa dari tangan saya, kan? Iya, tapi nyatanya Alisa masih manja. Kalau gitu Alisa Mama bawa dan Mama akan didik dia, Papa. Mama. Kayaknya gue harus lebih serius dengan hidup gue sekarang. Kalau enggak, Mama punya alasan untuk bawa gue pergi jauh dari Papa. Dan ini gak boleh terjadi. Ma, tadi Roni lihat di koran kalau Danu Broto ditahan, Ma. Danu Broto ditahan. Gimana nanti Sofia sampai tahu, Ma? Roni takut nanti berpengaruh sama kehamilannya. Ya kamu cegah, jangan sampai Sofia itu baca koran atau nonton TV. Gitu. Tapi nanti kalau sampai ada apa-apa dengan keluarga dan perusahaannya gimana, Ma? Soal perusahaan kamu jangan khawatir. Walaupun Danu Broto ditahan, pasti dia masih punya banyak harta simpanan. Dan Sofia masih berhak atas harta itu. Iya, Ma. Roni akan berusaha menjaga Sofia supaya dia jangan sampai tahu berita ini. Udah 2 bulan papa saya ditahan. Dan saya melihat dari Anda belum ada pengembangan. Perlu saya menggantikan pengacara lain yang lebih baik dari Anda? Sabar, Pak Aldo. Kita tidak bisa mengambil tindakan dengan gegabah. Saya tahu, Pak Aldo menginginkan Pak Danu segera bebas. Namun proses dalam pelaksanaannya itu sangat berliku dan penuh dengan birokrasi. Tapi dalam 2 hari ini, masa penahanan Pak Danu segera habis, Pak. Kami akan mengajukan penjaminan agar masa tahanan Pak Danu tidak diperpanjang. Ya, dengan alasan riwayat kesehatan Pak Danu yang kurang baik. Dan kami juga akan menjamin agar Pak Danu tidak melarikan diri untuk menghindari pemeriksaan, Pak. Baik. Saya kasih waktu Anda 2 hari. Saya berharap ucapan Anda ini benar. Kalau tidak, saya akan ganti pengacara lain. Pokoknya dalam sidang, saya mau bebaskan papa saya dari tuduhan-tuduhannya. Saya bisa merasakan kecemasan Bapak terhadap Pak Danu, Pak. Ya. Saya adalah anaknya yang gak mungkin mengkhianati papanya sendiri. Apalagi papa saya lagi dalam kesulitan. Permisi. Tisa, kenapa sih kamu selalu berhalangan apabila ada janji bertemu saya? Maaf Pak, kalau 2 bulan belakangan ini kita nyaris tidak bisa bertemu. Karena kebiasaan saya yang tidak bisa keluar malam. Tapi karena saya harus bertemu dengan orang yang sepenting dan sesibuk Bapak. Jadi saya harus bisa merubah kebiasaan saya dan bertemu dengan Bapak di malam hari. Bukan. Itu bukan kesalahan Nona Tisa. Dan saya seharusnya meminta maaf kepada Nona. Karena saya juga selama 1,5 bulan pergi ke Amerika dan itu yang menyebabkan kita nggak bisa bertemu. Ya kan? Oh, itu nggak masalah buat saya. Jadi mulai sekarang saya bisa lebih mengenal pribadi Bapak lebih dekat lagi. Karena saya salah satu pengagum berat Bapak loh. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya bukan artis. Dan saya juga terkejut karena diam-diam saya juga punya pengagum. Dan pengagum itu adalah wanita cantik seperti Anda. Jadi kita bisa berteman kan, Pak? Saya hanya berteman dengan orang-orang yang benar-benar saya percaya. Orang yang saya kenal. Kenapa Bapak tidak mengenal saya lebih dekat lagi? Bapak harus mengenal saya luar dan dalam. Jadi Bapak bisa merasa nyaman berada di dekat saya, Pak. Boleh.
Dengan senang hati. Oke. Kira-kira Papa bisa keluar dari tahanan hari ini juga nggak ya? Kita doain aja, Ma. Mudah-mudahan masa tahanan Papa tidak diperpanjang. Pak Aldo, untuk sementara Pak Danu bisa menghirup udara bebas. Karena masa tahanan beliau tidak diperpanjang. Alhamdulillah. Ma. Mama. Terima kasih, Pak. Akhirnya Papa kembali lagi bersama kita. Ayo, Papa dengan sabar mau pulang. Pembalasanku. Pak, ada apa, Pak? Semua ini gara-gara anak durhaka itu. Kredibilitas Papa hancur, Ma. Hancur. Semua orang sudah tidak percaya sama Papa. Papa harus membuat perhitungan sama dia. Pak, ingat, Pak. Papa ini baru dibebaskan dari tahanan dengan jaminan. Apa Papa mau masuk tahanan lagi? Kalau Papa melakukan kesalahan bukan hanya ditahan, Pak. Papa juga bisa masuk penjara. Pak, tolong Papa lupakan semuanya. Gak usah diperpanjang lagi masalahnya, Pak. Harga diri Papa tidak bisa dibayar dengan apapun juga, Ma. Kalau perbuatan Abimanyu didiamkan, dia bisa menginjak-injak kita, Ma. Pak, Abimanyu nggak mungkin melakukan itu, Pak. Mama jangan membela dia. Nyawa dia sekalipun sudah tidak berharga di hadapan Papa. Papa jangan bertindak gegabah. Mama jangan menekan Papa terus. Mama yang membuat Papa merasa terpenjara di rumah ini. Papa mau kemana? Mau cari angin. Orang Vera! Vera mau semuanya kembali seperti semula, Pak. Iya, Fer. Tapi sekarang kamu harus tenang dulu. Kamu maunya apa sih? Vera mau Aldo. Kembalikan Vera ke Aldo, Pak. Kembalikan Vera ke Aldo. Fer, demi kamu, Papa akan cari Aldo sampai dapat. Enggak, Vera mau sekarang. Papa mau Aldo sekarang. Vera mau. Iya, kamu cuma tenang. Baru Papa akan cari Aldo. Yuk, duduk dulu yuk. Ya, tenang, ya. Tenang, udah. Nah, baru bisa jelasinnya. Vera mau Aldo, Pak. Ya, Papa akan cari Aldo sekarang. Ya. Kamu memang luar biasa, Tisa. Sempurna. Selama ini saya belum pernah merasakan seperti apa yang kamu baru lakukan tadi. Kamu tidak akan bisa mendapatkan dari siapapun. Karena hanya Tisa yang bisa melakukan itu. Kalau kamu mau berada di sisi saya selamanya, saya akan buat kamu kaya. Saya janji, Tisa. Jangan pergi dari saya. Kalau kamu bisa mewujudkan semua impian Tisa dan tidak sayang memberikan apapun yang Tisa mau, saya akan buat kamu bahagia siang dan malam. Sebelum kami menutup rangkaian berita malam ini, telah datang di meja redaksi kami pemberitaan mengenai pengusaha Danubroto yang tadi siang telah dibebaskan dari tahanan dengan jaminan. Kita tunggu perkembangan kasusnya. Big News sekian. Sampai jumpa 1 jam mendatang. Selamat malam. Bajingan itu udah keluar dari tahanan. Siapa sih, sayang? Orang itu. Orang itu berhutang kepada saya untuk menyelamatkan perusahaan-perusahaannya. Dan sampai sekarang dia belum membayar. Rupanya tahanannya tidak diperpanjang. Sementara dia bisa bebas. Jadi saya bisa langsung menagih hutang-hutang saya kepada dia. Lihat aja kamu, Danubroto. Kamu harus membayar semua hutang-hutang kamu. Beserta dengan bunga-bunganya. Ini sungguh keberuntungan yang luar biasa. Akhirnya gue menemukan orang yang tepat untuk mewujudkan semua impian gue.
jadi kaya sekaligus bisa membalas dendam gue pada Danubroto. Tunggu saja Danubroto, lihat bagaimana Tisa membalas semuanya. Halo. Ternyata meskipun kamu sudah masuk penjara dan bangkrut, suara kamu masih berwibawa, Danubroto. Halo, siapa ini? Jimmy, kamu jangan pura-pura lupa dengan saya, Danu. Oh, Jimmy. Maaf, saya tidak mengenali suara Anda. Saya mau ketemu dengan kamu. Temui saya jam 5 sore di Hotel Regal Inn. Jangan sampai nggak datang. Maaf Tuan, ada Pak Usman mencari Tuan. Ada apa lagi dia datang sini? Ya, mana Ita tahu atuh Tuan. Ita kan bukan majikan. Ada apa? Saya tahu anak saya berbohong ke Aldo. Karena itu saya mohon maaf. Saya pun juga dibohonginya sampai semuanya terbongkar. Lalu apa hubungannya dengan kedatangan kamu? Belakang ini Vera mengalami stres yang cukup berat karena kehilangan Aldo. Saya mohon Pak Danu bisa membujuk Aldo untuk kembali ke Vera. Kecacatan anak kamu yang paling besar adalah menjebak Aldo dengan semua kebohongannya. Dan tindakan Aldo adalah sudah tepat dengan mengusir anak kamu. Dan sekarang, saya juga akan mengusir kamu seperti anak saya mengusir anak kamu. Kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Silakan keluar. Keluar! Mana Aldo, Pak? Maaf ya, Ver. Lebih baik kau melupakan Aldo. Papa sama sekali tidak berhasil mengajak Aldo pulang kemari. Papa jawab! Ver! Papa jangan! Ver! Papa pergi! Papa cari aku! Pergi! Pergi! Aldo! Ver! Ver! Ver, Bang Ver! Bagaimana keadaan anak saya, Dok? Anak Bapak lebih kepada masalah psikis. Usahakan Bapak dapat membantu memecahkan masalahnya. Ini resep obat, tolong ditebus. Terima kasih, Dok. Saya akan suruh pembantu saya untuk nebus di apotek. Mau kemana? Mau menebus obat? Om, menurut saya, obat yang paling mujarab untuk penyakit Vera, Aldo. Om sudah berusaha datang ke rumahnya. Malahan Danubroto mengusir Om. Tapi Om, apapun resikonya, Om harus tetap berusaha. Ya, sudahlah. Om tinggal dulu ya. Oke. Bisa. Mau apa lagi lo? Pasti kamu sudah tahu kabar terakhir tentang Danubroto. Kenapa? Majikan lo bangkrut dan sekarang lo terancam jadi pengangguran. Iya. Bukan itu, Non. Keinginan kita untuk Danubroto hancur sudah tercapai. Sekarang adalah keinginan kita yang lain. Keinginan apa? Keinginan saya untuk hidup bersama kamu, Non. Lepasin nggak? Lo pikir seorang Tisa mau sama mandor kampung? Lihat muka lo juga udah jijik. Pasti kamu sudah punya laki-laki lain. Iya kan? Itu bukan urusan lo.
Lagi pula gue juga gak ada waktu untuk ngeladenin orang gila kayak lo. Ya, saya akan melunasi semua hutang saya berikut bunganya. Kamu hanya bisa melakukan satu hal yang selama ini sudah kamu lakukan, yaitu menipu. Tapi kamu sudah tidak bisa menipu saya lagi. Dan saya tidak akan memberikan waktu sedikit pun. Karena saya sudah memberikan kamu waktu untuk membayar hutang-hutang kamu selama ini. Dan saya akan menyita kantor kamu dan rumah kamu. Pak Jimmy, tolong beri saya waktu sehari lagi. Semua sudah jelas dalam surat perjanjian kita. Pak, jangan kapok ya jalan bareng lagi sama Tisa. Untuk wanita secantik Anda, saya tidak mungkin bosan. Oke, ciao. Sampai ketemu. Brengsek. Pasti ada rencana yang sedang diatur sama Tisa. Tisa, tunggu. Mau ngapain lo kesini? Pergi dari sini sekarang juga atau lo gue teriakin maling. Silakan kamu teriak. Tidak ada yang bisa menolong kamu sekarang. Mau apa sih lo sebenarnya? Siapa laki-laki itu? Siapa? Itu bukan urusan lo. Dasar perempuan sundal. Kamu selalu merayu laki-laki untuk memenuhi keinginan kamu. Halo, Pak Polisi, Pak, cepat datang ke rumah saya, Pak. Karena di sini ada maling. Cepat, Pak, sebelum maling itu kabur. Baik. Saya akan pergi. Tapi ingat, saya akan cari tahu siapa laki-laki itu. Dan saya akan beritahu siapa kamu sebenarnya. Dasar perempuan sundal. Dia nggak akan percaya sama lo dan akan menghancurkan lo. Yang penting sekarang gue sudah punya kekasih yang kaya dan jauh lebih berkuasa daripada bos lo itu, Danu Broto. Setan! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, saya mohon kasih pekerjaan untuk saya. Saya bisa jadi pembantu ibu. Saya tidak menuntut gaji besar, asalkan anak saya diizinkan tinggal di sini. Sama anak kamu juga? Iya, Bu. Tapi anak saya bukan bekerja. Saya ingin anak saya bisa tetap sekolah. Tidak. Saya tidak mau terima anak-anak di sini. Bikin repot aja. Tapi, Bu, tolong, Bu. Saya memerlukan pekerjaan ini. Saya sudah tidak punya uang lagi, Bu. Ya cari orang lain saja. Emangnya saya ini tempat penampungan orang-orang seperti kamu? Tapi Bu, kita harus tinggal di mana? Kita nggak punya saudara di Jakarta. Iya, Bu. Siapa suruh kamu datang ke Jakarta? Hah? Kalau kamu tidak punya uang untuk kontrak rumah, kan banyak kolong jembatan. Sudah, sana pergi. Pergi! Bu, Yono capek. Iya, Yon. Ibu juga capek. Bu, jadi kita mau cari pekerjaan dan tempat tinggal di mana lagi, Bu? Kita sudah berkeliling-keliling, tapi tidak dapat juga. Iya, Yon. Ibu juga sudah capek. Ibu juga nggak tahu harus cari kemana. Ibu sudah nggak kuat lagi. Ayo, Yon. Ibu, Yono. Ibu, Ibu pusing. Ibu, 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 Ibu,
Ibu. Kenapa ibunya? Pingsan. Mas, tolong mas. Tolong. Ibu. Ibu bangun, Bu. Ya, ibu ambil minum ya. Ibu bangun, Bu. Tolong. Bu, dari pasar ya Bu ya? Mas, tolongin ibu saya, Mas. Ibu saya Kenapa ini? pingsan. Ya, tolongin nih, kasihan nih. Bang, tolongin. Tunggu, yuk kita bawa ke klinik. Udah, bawa ke klinik Rahayu aja, dekat. Cepat. Mas, ya. Yang pingsan di sini tadi mau kemana? Oh, ke klinik Rahayu. Ada tunggu di sini aja ya, beribunya pas sama dokter ya. Iya. Kira-kira mau nggak ya kalau kalung ini untuk biaya pengobatan ibu? Atau kalung ini harus Yono jual dulu? Mana kalung gua? Tapi kalung ini untuk biaya pengobatan ibu. Enak aja loh. Gue yang dikejar-kejar. Balikin cepat. Enggak. Atau Yono akan teriak. Rengsek lo ya. Paling-paling ibu lu cuma pingsan doang. Emangnya pihak klinik mau nerima kalung itu? Kalau gitu, abang tolong bayarin pengobatan ibu Yono. Baru kalung ini Yono kasih ke abang. Oh, jadi nama lu Yono? Boleh aja, Yon. Asal lu mau jadi anak buah gua. Gua bakal bayar biaya pengobatan nyokap lu. Emang pekerjaan abang selain menjamret ibu-ibu, apalagi? Mencopet di pasar. Enggak, Yono nggak mau. Itu kan dosa. Kalau lu mau bertahan hidup di Jakarta, jangan pikirin dosa. Pikirin nyawa nyokap lu. Lu perlu biaya berobat, biaya makan, dan tempat tinggal. Itu dari mana? Ngarepin malaikat turun dari langit? Kalau terus mikirin dosa, jangan-jangan nyokap lu keburu mati. Mau nyokap lu mati? Yono nggak mau ibu Yono mati. Yono nggak mau. Makanya, kalau mau nolong nyokap lu, jadi anak buah gua aja. Apalagi surga di telapak kaki ibu katanya. Gimana? Alisa. Ngapain lagi sih lo datang? Lo gak dengar ya apa yang gue bilang? Hidup lo tuh cuma hura-hura aja. Mendingan sekarang lo tinggalin gue deh. Alisa, dengerin gue dulu. Apalagi sih yang mesti gue denger? Sekarang gue cuma pengen kuliah serius. Biar gue cepat lulus dan gue bisa mandiri. Karena kalau enggak, nyokap gue akan bawa gue pergi jauh dari sini. Iya Alisa, gue janji gak akan bohongin lo lagi. Maafin gue ya, please. Udahlah, lo udah gue maafin. Tapi please, jangan ganggu gue lagi. Gue cuma pengen perbaikin hidup gue demi masa depan gue. Sorry Bal, gue mesti berangkat kuliah. Alisa! Sialan. Alisa kayaknya bener-bener marah nih sama gue. Gue harus gimana lagi nih supaya bisa deketin dia. Alif. Mia. Mia, kamu mau kemana? Gue mau pergi. Kenapa? Kamu harus izin dulu sama papa kamu. Gue udah minta izin sama bokap gue. Apa itu bener? Nanti Kak Laras akan cek sama papa kamu. Lo tuh ribet banget ya. Dikit-dikit ngadu. Gila lo, cari muka banget tuh sama bokap gue. Emang tuh. Mia, Kak Laras dipekerjakan di sini supaya bisa mendidik kalian menjadi anak yang lebih baik. Dan Kak Laras diberi kepercayaan untuk itu. Lo bukan pengganti nyokap gue, ya. Jadi lo nggak punya hak buat ngatur-ngatur gue. Ngerti lo? Ya. Jadi apapun yang gue mau, itu urusan gue. Oke, sekarang kalau kamu ingin benar-benar pergi, Kak Laras akan lapor sama papa kamu. Gila ya. Lo tuh lama-lama udah gak bisa dialusin lagi, tau gak sih? Nah, itu dia. Syukurin lo. Selamat siang, Pak. Siang.
Saya yakin Bapak adalah orang yang sangat terhormat. Tapi sayang, Tuan mau dengan perempuan seperti ini. Dia ini perempuan sundal, Tuan. Yang menghalalkan segala cara dan mau mengorbankan apa saja demi meraih ambisinya. Apa kamu bilang? Aduh! Pergi kamu dari sini sekarang juga. Tuan akan menyesal kalau tidak percaya dengan kata-kata saya, Tuan. Pak Jimmy, saya ini orang terhormat. Jadi saya tidak terima kalau harga diri saya dilecehkan oleh orang udik yang gak jelas datangnya dari mana. Abidin, cepat suruh security dan usir orang ini. Siap. Tuan, dia ini perempuan ular, Tuan. Saya pernah ditipunya. Tuan akan menyesal. Percaya sama saya, Tuan. Tuan! Terima kasih ya sayang. Kamu sudah melindungi aku dan menolong aku dari orang gila yang seperti itu. Makanya, kalau kamu perlu pengawalan dari bodyguard pribadi saya, kamu tinggal bilang atau sekalian minta diantar Abidin. Ya? Oke. Gimana? Orang itu udah pergi? Sudah, Pak. Saya jamin dia tidak akan balik lagi kemari. Bagus, bagus. Karena terlanjur janji sama temen Mia, Pak. Masa Papa tega sih, Pak? Kalau anaknya dibilang nggak gaul, kuper, cupu, cuma gara-gara harus stay di rumah. Itu aja sudah kesalahan besar. Kesalahan kamu lebih dari itu. Apalagi sih, Pak? Papa nggak pernah ngajarin kamu tuh kasar sama orang lain. Apalagi sampai mukul. Tapi kamu bisa mukul Laras yang nggak salah Papa. Itu bohong, Pak. Laras bohong sama Papa. Mia nggak mungkin dong, Pak, berlaku kasar sama orang lain. Masa Papa lebih percaya sih, Pak, sama orang yang Papa baru kenal dibanding sama anaknya sendiri? Yang ngadu ke Papa bukan Laras, tapi Nuno. Pak, masa Papa percaya sama Nuno sih, Pak, yang masih kecil kayak gitu? Kamu nggak bisa ngelak lagi sekarang, Mia. Kamu harus minta maaf sama Laras. Minta maaf? Nggak mau. Kalau kamu nggak mau minta maaf sama Laras, kamu akan menerima hukuman yang lebih berat dari Papa. Gue minta maaf. Iya, nggak apa-apa kok. Permintaan maaf kamu belum cukup untuk menghapus semua kesalahan kamu. Karena Laras mendapat perlakuan kasar dari kamu, Laras yang akan menghukum kamu. Apa-apaan sih? Papa kan ada janji, kalau Mia minta maaf, Mia nggak akan dihukum kan, Pak? Papa ngomong itu. Ayo Laras, apa hukuman buat Mia? Saya hanya ingin Mia ikut untuk belajar mengaji, Pak. Iya. Tapi nggak hari ini. Gue nggak ada waktu. Gue udah ada janji. Makasih Laras. Semoga hukuman kamu bisa membawa berkah buat Mia. Amin. Siti? Apa kamu masih ingat sama saya? Masih, Bu. Bu Komala kan? Anaknya Tuan Prayogo. Masya Allah. Akhirnya muncul juga setelah sekian puluh tahun. Siti, kamu pernah bekerja lebih dari 10 tahun dengan keluarga saya. Waktu itu saya sedang hamil di luar nikah. Kemudian saya melahirkan. Lalu papa saya memberikan anak saya kepada kamu. Kamu bawa ke sini kan, Siti? Iya, Bu. Saya ingat semuanya. Ya, anak bayi laki-laki itu kan? Sekarang saya sudah berkeluarga dan saya sudah mempunyai anak perempuan. Tapi Siti, saya tidak bisa melupakan bayi laki-laki itu karena dia anak pertama saya. Jadi saya datang ke sini untuk mengambil anak saya, Siti. Gimana keadaannya? Mohon maaf, Bu Komala. Keadaan kami saat itu tidak begitu baik. Jadi setelah Tuan Prayogo memberikan anak ibu, suami saya menitipkan bayi itu di salah satu rumah di kampung ini. Saya boleh tahu rumahnya di mana? Ya itulah, Bu.
Sampai sekarang suami saya nggak pernah memberitahu. Kalau ditanya malah dia marah-marah, Bu. Saya jadi takut. Jadi kamu tidak mau mempertemukan saya dengan anak saya? Ya gini aja, Bu. Tinggalin alamat Ibu. Nanti kalau ada informasi, saya kasih tahu Ibu. Baik Siti, kamu saya kasih alamat saya. Ini kartu nama saya, ada alamat dan nomor teleponnya. Jangan lupa kamu hubungi saya ya Siti ya. Iya Bu. Terima kasih Siti ya. Iya. Astagfirullahaladzim, saya harus nyari kemana lagi? Saya sengaja mengganti pengacara saya dengan Anda. Dan ternyata langkah saya tepat. Anda mempunyai banyak informasi yang dapat menyudutkan Danu Broto. Sehingga kita bisa memohon pengadilan agar mengeluarkan surat untuk menyita seluruh aset-aset Danu Broto. Termasuk kantor dan rumah Danu Broto. Pak Jimmy, kita dipertemukan karena kita memiliki musuh yang sama, Danu Broto. Dan kita akan membawa surat pengadilan untuk mengosongkan rumah dan kantor Danu Broto. Sekaligus papan pengumuman kalau rumah dan kantor Danu Broto dalam sengketa. Bagus, bagus. Dan saya akan menyewa debt collector dan bodyguard supaya proses penyitaan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tanpa perlawanan. Saya ikut ke sana. Saya ingin melihat ekspresi Danu Broto ketika diusir dari rumahnya. Ron, ngapain sih kamu menyuruh saya meminta hak waris dari Papa? Kamu tahu kan, kalau nama saya sudah dicoret dari daftar hak waris Papa. Sementara kamu nggak pernah bilang kalau selama ini Papa ditahan. Tapi tadi barusan aku baca di koran kalau papa kamu itu baru aja bebas dari tahanan. Jadi inilah saat yang tepat untuk mendapatkan hak kamu, Sofia. Ini demi anak kita, anak kamu juga. Lebih baik kamu minta sekarang sebelum semuanya terlambat. Pokoknya saya nggak akan ngelakuin itu, Ron. Dulu kamu sendiri yang bilang kalau kamu sudah nggak peduli sama harta Papa. Tapi pada kenyataannya kita butuh biaya buat hidup. Jadi kamu menolak permintaan Roni. Kenapa sih? Mama nggak dari dulu bilang kalau Mama juga menginginkan harta Papa. Mama hanya menginginkan masa depan kamu dan anak kamu bahagia. Dan itu butuh biaya. Pak, saya petugas kantor sini. Atas dasar apa Bapak meminta menyuruh mengosongkan kantor ini? Bos Anda Danu Broto terlibat hutang piutang dengan klien saya. Jadi sementara menunggu kasus ini disidangkan, semua aset yang diminta untuk disita harus dikosongkan, termasuk tanah dan bangunan perkantoran ini, karena dinilai dalam sengketa. Ini, surat perintah dari pengadilan. Terus, aktivitas kantor bagaimana? Itu bukan tanggung jawab saya. Permisi. Pak Jimmy, apa-apaan ini? Saya kan sudah katakan, beri saya waktu. Tapi kenapa harus menyita rumah saya sekarang? Baik, Pak Danu saya beri waktu 24 jam untuk keluar dari rumah ini. Silahkan bawa semua barang-barang, kecuali mobil-mobil Pak Danu. Serahkan semuanya. Pak Abimanyu, kita pergi sekarang. Oke. Abi, tunggu. Pak Jimmy silakan duluan. Nanti saya nyusul. Baik, mari. Abi, apa-apaan ini? Maaf, Ma. Abi hanya menjalankan tugas sebagai pengacara. Mama tadinya benar-benar nggak percaya bahwa kamu tega mengkhianati Papa. Tapi sekarang, kamu bukan hanya sekedar mengkhianati Papa, tapi juga seluruh isi rumah ini termasuk Mama, Abi. Mama menyesal sudah merawat dan membesarkan kamu. Maaf, Ma. Kalau Mama melakukan perbuatan seperti ini, Abi juga bisa menuntut Mama atas tindakan kekerasan. Puas kamu? Puas sudah menyakiti Mama dan seluruh isi rumah ini? Puas? Lo kenapa jadi berubah begini sih, Pi? Kenapa lo lakukan ini semua? Dok, lebih baik urus keluarga lo. Jangan tambah masalah. Assalamualaikum.
Anggap saja dia sudah mati. Papa, Papa, Papa kenapa Pak? Aduh, Papa kenapa Pak? Papa kenapa? Aduh, cepet telepon rumah sakit, cepet ada panggil ambulans, cepet. Pak, Papa istimewa. Mijet nih. Nih, gara-gara kamu lumpuh, Dewi jadi pinter mijet. Bagus lah. Kebetulan, sekali-sekali boleh dong mijitin saya. Wah, kebetulan nih badannya pegel-pegel. Gary, kamu jangan ganggu Dewi. Dewi itu udah hamil 8 bulan. Baru juga 8 bulan. Masih lama lah. Wih, ikut yuk. Gary, ayo ikut. Gary. Ayo, wih. Mas Haikal. Ayo. Dewi. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.